Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusila Setianto. Kali ini saya ingin membahas 5 hal yang ditemui ketika seseorang melakukan hipnoterapi dengan hipnosis. 5 tahapan ini dimulai semenjak ketika seseorang memutuskan datang ke seorang hipnoterapis. Oke, tahap yang pertama adalah shaking the internal world. Maksudnya apa? Dengan datang ke hipnoterapis akan memberikan ragam pendekatan untuk mencari informasi, untuk menggoyang dunia internalnya klien. Shaking, dunia internal di shaking. Artinya apa? Si hipnoterapis akan mencari cara apa persisnya yang menjadi masalah atau situasi yang sedang dihadapi sama klien. Jangan-jangan ketika ada masalah di tubuhnya secara somatik, jangan-jangan itu berhubungan dengan bagaimana cara dia berpikir. Akhirnya dari bagaimana dia berpikir berpengaruhlah ke tubuhnya dia. Jadi dunia dalam internalnya itu tergoncang. Pertama, dia sendiri yang mengizinkannya. Jadi shaking the internal world. Yang kedua adalah setelah si klien menyadari bahwa ada kata, ada perilaku, ada cara merasa yang kurang pas dalam dunia internalnya, sehingga selanjutnya adalah mind reprogramming. Kita bisa bilang mind manipulation. Jadi memanipulasi diri. Bagaimana dengan kata-kata tentunya, dengan sugesti tentunya, dan jelas dengan izin dari klien. Mind reprogramming ini bisa dihubungkan dengan mind manipulation. Jadi bagaimana klien memanipulasi dirinya untuk mau berubah. Karena bagaimanapun ketika dunia internalnya bisa digoyang, baru dia akan memutuskan aku ingin berubah dan aku mengizinkan diriku untuk dirubah. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah mindfulness. Mindfulness, dia menyadari dirinya perlu berubah. Dia menyadari bagian-bagian dalam dirinya perlu dirubah. Mulai dari kata, cara membuat makna, mengkonstruksi makna, memahami nilai dan keyakinan yang kurang pas atau tidak memberdayakan. Nah, mindfulness ini membuat seseorang hadir dalam kondisi saat ini dengan realita yang ada. Nah, dari setelah tahap ketiga, selanjutnya adalah awareness, kesadaran. Kesadaran pentingnya berubah, self-awareness. Oh, kalau aku berubah dari kata-kata, dari perilaku, dari lingkungan, dari keyakinan, dan dari bagaimana saya menciptakan identitas diri, kesadaran dirinya atau self-awareness ini akan memunculkan tahap kelima. Apa itu? Aktualisasi diri. Dengan dia melakukan aktualisasi diri, memahami semua potensi dalam dirinya, otomatis dia sudah merubah dirinya ke arah perubahan. Inilah yang dinamakan Human Potential Movement, bahwa setiap kita bisa berubah. Tahapan pertama ya tentu tadi, dunia dalam pikirannya diguncang. Yang kedua tadi adalah mind reprogramming, diprogram ulang sampai mindfulness, self-awareness, lalu selanjutnya adalah aktualisasi diri. Tanpa disadari, tahap pertama itu forming, pembentukan, forming. Lalu tahap kedua yang disebut dengan mind reprogramming adalah storming. Bagaimana dia mencari konflik-konflik dalam dirinya sehingga dia mau menerima. Makanya tahap kedua yang disebut dengan mind reprogramming adalah tahap penerimaan. Tahap ketiga mindfulness, ini norming nih. Norming, kondisi normal di mana dia menyadari bahwa diriku punya potensi, mindfulness. Tahap ketiga adalah constructive meaning, building, bergerak. Karena tahap ketiga adalah tahap awareness, dia menyadari potensinya sehingga dia mau bergerak. Tahap kelima baru self actualization, aktualisasi, dia memaksimalkan potensi dirinya. Oke, mungkin itu 5 tahap. Tapi ada satu tahap yang memang perlu diperhatikan, yaitu relapse, kambuh, inersia, di mana seseorang kemungkinan akan kembali pada perilaku yang lama. Lalu bagaimana ketika seseorang kembali atau kambuh atau relapse? Tentu dengan menyadari dan melakukan sabotase terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.